Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pasir kuning memenuhi langit di depan kota Blue Wind Imperial, dan bumi bergetar saat darah mengalir di sungai dan mayat menutupi lapangan. Pertempuran sengit yang telah berlangsung seharian penuh telah mengakibatkan seluruh garis pertahanan kota Kekaisaran Blue Wind hancur. Garis pertahanan terakhir sudah ditekan ke gerbang kota oleh pasukan Divine Phoenix yang besar. Tentara Divine Phoenix dibalut sepenuhnya dengan warna merah. Baju besi dan senjata merah mereka, yang memancarkan aura panas, semuanya telah disempurnakan dengan api Phoenix oleh Sekte Divine Phoenix. Tidak hanya baju besi dan senjata mereka yang ringan, kemampuan ofensif dan defensif mereka juga sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan baju besi dan senjata berat milik tentara angin biru. Selain itu, kekuatan rata-rata prajurit di tentara Phoenix Ilahi jauh lebih besar daripada tentara angin biru. Singkatnya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa satu pasukan prajurit Divine Phoenix bisa bertarung melawan 10 pasukan prajurit Blue Wind. Bumi telah lama diwarnai merah dengan darah, dan warna tanah bahkan lebih merah daripada baju besi merah dari tentara Phoenix Ilahi. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan di setiap inci tanah di depan kota Kekaisaran, namun pembantaian ini masih terus berlanjut. 700.000 tentara Divine Phoenix Army dengan anggun maju ke depan. Mereka menyebar hingga ke cakrawala dan tampak seperti gelombang pasang berwarna merah darah yang datang dari kedalaman neraka untuk menelan Blue Wind Nation selamanya. Ada kurang dari 100.000 pasukan yang tersisa dari unit pertahanan jutaan prajurit yang telah dikumpulkan oleh kota Kekaisaran Blue Wind dengan sekuat tenaga. Namun mereka masih bertahan dalam perjuangan putus asa mereka, berteriak sampai suara mereka menjadi serak. Namun, suara-suara ini segera mulai terbebani oleh kesedihan dan keputusasaan. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya dengan panik mengalir deras dari tembok kota, menjadi badai rudal yang abadi. Hal ini sedikit memperlambat gerak maju tentara Divine Phoenix yang mendekati gerbang kota. Di tengah tembok kota, Panglima Angkatan Darat Angin Biru, Feng Yunli, terus-menerus mengeluarkan perintah. Suaranya sudah lama menjadi serak, namun setiap aumannya masih mengguncang gunung dan sungai. Chang Yue diam-diam berdiri tidak jauh dari kanannya. Hari ini, dia tidak memakai mahkota burung Phoenix, dan rambut hitam pekatnya menari-nari di tiup angin perang. Dia diam-diam mengamati pembantaian itu, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan kesedihan atau kesedihan. Sebaliknya, air itu diselimuti oleh ketenangan seperti air yang tenang, karena hari ini akan tetap datang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Di sisinya berdiri Dong Fangxiu dan Qin Wushuang. Saat mereka melihat darah para martir mereka yang terciprat ke gerbang kota dan pasukan angin biru yang semakin berkurang, mereka sudah lama kehilangan ketenangan, dan mata mereka terus menatap ke arah Chang Yue saat mereka berulang kali berhenti berbicara. Badai anak panah yang turun dari dinding tiba-tiba mulai mereda, dan tak lama kemudian, ia menggiring bola ke dalam ketiadaan. Dengan dihilangkannya ancaman terbesar, pasukan Divine Phoenix, yang telah mendapatkan keuntungan, dengan kuat menekan ke depan, dan dalam sekejap mata, mereka telah mendorong garis pertahanan terakhir tentara angin biru ke ambang kehancuran. Jenderal Feng, anak panah kita telah habis sepenuhnya. Berita tanpa harapan itu tidak membuat Feng Yunli bergerak sedikit pun. Matanya menjadi merah dan dia berteriak parau, buka gerbang kota. Di tengah raungan marah Feng Yunli, suara gemerincing gerbang besar kota Kekaisaran Blue Wind yang perlahan terbuka terdengar. Feng Yunli berbalik dan menghadap Permaisuri Chang Yue. Permaisuri, izinkan kepala istana Dongfang mengantarmu. Jangan bicara lebih jauh. Suara Chang Yue mengandung ketenangan dan tekad yang tiada bandingannya. Kami telah bersumpah untuk hidup atau binasa bersama dengan kota Blue Wind Imperial. Bang!
Suara berat terdengar saat Feng Yunli berlutut dan bersujud dalam-dalam pada Chang Yue. Bisa menjadi pelayan yang mulia adalah suatu kehormatan dalam hidup Jenderal Feng Yunli ini. Dan di kehidupan selanjutnya, jenderal ini sekali lagi akan mempertaruhkan nyawanya di bawah perintah yang mulia. Feng Yunli mengangkat pedang panjangnya dan berlari ke bawah dinding saat suaranya mengguncang bumi. Orang-orang angin biru, ikuti aku, bunuh anjing-anjing liar dari kekaisaran Phoenix ilahi ini. Gerbang kota terbuka, dan semua pemanah telah membuang busur baja mereka dan mengambil pedang atau tombak tajam. Mereka berteriak ketika mereka bergegas keluar gerbang kota, menyambut kekuatan tentara Phoenix ilahi yang akan datang. Pada saat ini, semua orang bisa melihat bahwa momen penyerahan terakhir kota kekaisaran Blue Wind sudah dekat. Dongfang Xiu dan Qin Wushuang saling melirik sebelum bertukar anggukan samar. Dongfang Xiu diam-diam maju selangkah ke depan, tapi bahkan sebelum dia bisa mengangkat tangannya, dia mendengar Chang Yue berkata dengan suara dingin, "Kepala Istana Dongfang, jika kamu berani membuat kami pingsan dan membawa kami pergi, kami akan segera menggigit lidah kami, dan bunuh diri saat kita bangun." Dongfang Xiu membeku di tempatnya, dan dia dengan tak berdaya membiarkan tangannya jatuh ke samping sambil menghela nafas panjang. Pasukan Divine Phoenix terus bergerak maju, dan sepertinya mereka tidak ada habisnya. Sementara itu, kota kekaisaran Blue Wind telah memasuki perjuangan terakhirnya, dan para pemanah yang berteriak saat mereka menyerbu keluar gerbang kota adalah kapal keruk terakhir dari tentara Blue Wind. "Tutup gerbang kota, ikuti aku untuk membunuh." Raungan Feng Yunli terdengar di udara, dan gerbang kota di belakang mereka mulai menutup perlahan dengan suara gemuruh yang rendah dan dalam. Mereka telah menyegel pertahanan terakhir kota kekaisaran Blue Wind, namun pada saat yang sama, mereka juga menutup satu-satunya jalan mundur mereka. Chang Yue berdiri di atas tembok dan mendengar raungan para prajurit saat dia mengamati medan perang yang berlumuran darah. Matanya tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, dan sekarang tertutup kabut air mata yang tebal. Dia mengangkat kedua tangannya dan menggunakan seluruh energinya untuk berteriak, "Prajurit Blue Wind Nation, kalian telah berjuang sampai titik ini, membuktikan bahwa kalian sudah menjadi pahlawan terhebat di Blue Wind Nation. Meskipun tanah air kami telah dijarah oleh para bandit ini, tanah ini akan selamanya mengingat darah dan jiwa kepahlawanan Anda. Kami, bersama seluruh putra dan putri Blue Wind, akan selamanya mengingat semangat pantang menyerah Anda. Kami berada tepat di belakangmu sekarang. Kami akan berbagi kejayaan terakhir Blue Wind Nation bersamamu, dan akan hidup atau mati bersamanya." Suara Chang Yue bergema di telinga setiap prajurit Blue Wind. Darah mereka terbakar, dan wajah mereka berubah menjadi ekspresi yang sama jahatnya dengan iblis. Mata mereka juga berubah menjadi merah seperti serigala yang haus darah saat aura di sekitar tubuh mereka mulai melonjak dengan ganas. Raungan yang mengguncang bumi terdengar di langit yang telah diwarnai merah darah. Tidak ada jalan mundur yang tersisa, dan kematian sudah di depan pintu mereka, namun mereka tidak merasakan teror apapun. Sebaliknya, mereka mengeluarkan seluruh kekuatan, niat bertarung, kemarahan, dan kebencian mereka saat mereka berlari menuju tentara Phoenix Suci yang awalnya merupakan simbol teror. Udara yang membawa bau darah yang kental tiba-tiba menjadi hiruk-pikuk saat teriakan di medan perang semakin keras beberapa kali. Para prajurit Blue Wind yang sudah berada di ambang kematian tidak mengenal rasa sakit, teror, atau kematian. Menghadapi serangan tentara Divine Phoenix, mereka meninggalkan semua pertahanan dan mundur. Mereka dengan rela menyodorkan diri ke senjata musuh dan kemudian mengaum dengan keras sambil menusukkan pedang dan tombak ke titik vital musuh. Ada beberapa dari mereka yang tulangnya patah akibat benturan armor tentara Phoenix Suci, tapi orang-orang ini menggunakan tulang lengan mereka yang bergerigi dan menusukkannya ke tenggorokan lawan mereka. Ada orang lain yang senjatanya dihancurkan oleh musuh,
yang bergegas maju meskipun dada mereka tertusuk dan kulit di antara jari-jari mereka terbelah untuk menusukkan senjata mereka ke celah armor musuh. Ada beberapa yang diterbangkan oleh kavaleri berat yang menyerang, tapi mereka tidak membiarkan diri mereka pingsan dan mendorong diri mereka kembali ke medan pertempuran seperti harimau lapar, menyeret para penunggangnya dari tunggangannya sehingga memungkinkan rekan mereka untuk menembus sisi lawan, tenggorokannya dengan senjata tajamnya. Bau darah di udara menjadi semakin kental dan peperangan. Apa yang awalnya merupakan pertarungan sepihak yang mendekati akhir, tiba-tiba mengalami perubahan yang mengerikan. Kekuatan dan peralatan setiap prajurit dalam jumlah Divine Phoenix 10 kali lebih baik daripada prajurit Blue Wind Army. Namun selama perlawanan terakhir Tentara Angin Biru ini, setiap prajurit dari Tentara Angin Biru berhasil menyeret setidaknya satu prajurit Tentara Phoenix Suci ke bawah bersama mereka. Di tengah deru angin darah, 50.000 tentara dari Tentara Angin Biru lainnya tewas mengenaskan sementara Tentara Phoenix Ilahi, sebenarnya telah kehilangan lebih dari 50.000 tentara juga. Tapi tidak ada keputusasaan yang terlihat di wajah 50.000 pasukan Tentara Phoenix Ilahi yang tersisa. Sebaliknya, ekspresi mereka berubah menjadi seperti iblis jahat, dan mata, suara, dan aura mereka tampak seperti iblis pendendam dari kedalaman jurang. Mereka melakukan ini bukan demi kemenangan, tapi menggunakan hidup mereka sendiri untuk melawan takdir. Namun Tentara Phoenix Ilahi yang jelas lebih unggul mulai gemetar. Karena di ambang kemenangan terakhir, mereka tidak menghadapi lawan yang telah meninggalkan semua harapan dan kehilangan semangat, sebaliknya, mereka menghadapi roh pertempuran yang tidak takut mati. Di udara di atas Tentara Phoenix Ilahi, wajah Duan Qinghang, orang kedua di pasukan Phoenix Ilahi, berubah menjadi hijau dan dia tidak bisa menahan napas dingin. Dari para prajurit Blue Wind ini, dia tidak hanya bisa melihat semangat juang yang telah menyala hingga batasnya, dia bahkan melihat api dalam hidup mereka menyala. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang jelas-jelas sangat kecil, namun saat ini, hal itu bahkan menyebabkan dia, seorang tahta tingkat 6, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Permaisuri Angin Biru itu, hanya beberapa kata singkat dari perbuatannya. Para prajurit Blue Wind ini benar-benar mengamuk. Fiuh. Qi Zhenchang, komandan Tentara Phoenix Suci, juga menghela nafas panjang dan berkata, dia baru naik tahta kurang dari 3 tahun dan dia hanyalah seorang gadis kecil berusia 20 tahun. Tapi dia telah menjadi pendukung spiritual Tentara Angin Biru. Jika bukan karena dia, kita tidak akan berada dalam situasi di mana kita masih berjuang untuk sepenuhnya menaklukkan negara Angin Biru ini. Selama bertahun-tahun, dia menggunakan kekuatan militer Blue Wind Nation yang lemah dengan sangat baik, menggunakan segala jenis medan dan formasi untuk membatasi dan menghajar pasukan kita berkali-kali. Kami berulang kali memintanya untuk menyerah dan kami berjanji bahwa selama dia melakukannya, nyawanya tidak hanya akan terselamatkan, dia bahkan akan ditunjuk sebagai penguasa wilayah Blue Wind. Namun dia sepenuhnya menolak kita. Dan sekarang pasukan kita sudah kehabisan tenaga, dia punya banyak kesempatan untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia secara pribadi berdiri di belakang pasukannya, bersumpah untuk hidup atau mati bersama pasukannya dan negaranya. Dengan penguasa seperti ini, seseorang yang hanya seorang gadis berusia 20 musim panas, sebagai laki-laki, alasan apa yang harus mereka miliki? Tidak bertarung mati-matian sampai akhir. Sejujurnya, saya, Qi Zhenchang, tidak pernah benar-benar mengagumi seorang wanita dalam hidup saya, dia adalah yang pertama. Alis Duan Qinghang berkerut saat dia menjawab, aura pasukan kita melemah dan bahkan ada beberapa yang gemetar ketakutan, Cih. Jadi kenapa kalian berdua tidak mengambil tindakan apapun? Apa yang kamu lakukan hanya berdiri di sana dan menatap. Sebuah suara pelan terdengar dari belakang mereka. Kedua orang itu dengan cepat berbalik dan menundukkan kepala mereka untuk memberi hormat,
Penatua ke-19, Penatua ke-43. Dua pria parubaya mengenakan jubah merah tiba-tiba muncul di belakang mereka. Mereka memiliki mata yang memancarkan cahaya api dan janggut seperti api. Burung Phoenix emas kusam yang disulam di jubah merah mereka menandakan status agung sesepuh dari Sekte Phoenix Ilahi. Di antara tiga komandan besar tentara Divine Phoenix, hanya Feng Huwei yang berasal dari Sekte Divine Phoenix. Namun dalam setiap pasukan, akan ada pengawas dari Sekte Phoenix Ilahi. Dan di dalam pasukan inti ini, akan ada dua individu kelas tua yang mengawasi tentara. Mereka biasanya tidak melakukan gerakan apapun. Sebagai tetua dari Sekte Phoenix Suci dan sebagai tuan yang kuat yang memandang rendah segala sesuatu di bawah langit, mereka tidak cocok untuk mengambil tindakan dalam pertempuran semacam ini. Selain itu, mereka juga enggan mengambil tindakan seperti itu. Tugas mereka adalah mengamati pergerakan dan perkembangan tentara dan secara pribadi melaporkan kembali kepada Master Sekte Phoenix Suci, Feng Hengkong. Dan saat ini, dalam pertempuran untuk menaklukkan kota Kekaisaran Blue Wind, mereka sudah menjadi tidak sabar. 3 tahun telah berlalu, namun kita tidak dapat sepenuhnya menaklukkan negara angin biru yang kecil ini. Master Sekte telah menjadi marah berkali-kali. Kota Blue Wind Imperial kini ada di depan mata kita, namun pertarungan sengit sehari semalam belum mampu memecahkannya. Terlebih lagi, hanya dalam 2 jam, kami benar-benar kehilangan puluhan ribu pasukan elit. Ini sungguh tidak masuk akal. Penatua ke-19 Feng Feiheng meraung dengan marah, bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada Master Sekte? Qi Zhenchang tersenyum pahit dan menjawab, saya berdoa agar kedua tetua itu ditenangkan. Sisa-sisa terakhir tentara angin biru telah menyerahkan diri mereka pada kematian dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk satu pertarungan terakhir. Di medan perang, pasukan yang bersandar ke tembok dan bersedia bertarung sampai akhir adalah yang paling menakutkan. Kita tidak boleh lalai menghadapi semangat juang seperti itu. Saat ini, kita mungkin harus kehilangan puluhan ribu pasukan untuk menghancurkan sisa-sisa tentara angin biru. Hah! Ekspresi Feng Feiheng memerah karena marah, mengapa puluhan ribu tentara Divine Phoenix kita harus menemani sisa-sisa menyedihkan dan inferior ini menuju kematian mereka? Kami awalnya memperkirakan bahwa tidak akan ada lebih dari beberapa puluh ribu korban jiwa dalam perebutan kota Kekaisaran Blue Wind yang kecil ini, jadi kami tidak pernah memiliki niat untuk campur tangan. Tapi sepertinya itu adalah kesalahan besar. Jika segala sesuatunya terus berjalan seperti semula, bahkan jika kita mampu menaklukkan kota Kekaisaran Angin Biru ini, kita tidak akan punya wajah untuk kembali dan menemui Master Sekte. Feng Feiheng berkata sambil melihat ke samping. Hehe, Penatua ke-43, Feng Feiheng, segera merespons. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia naik ke udara dan terbang menuju gerbang kota Blue Wind Imperial. Aura gigi milik seorang tuan menyelimuti area tersebut, langsung menekan sebagian besar jeritan yang berasal dari medan perang. Dia melihat ke bawah dari bawah, mengamati semut yang berkerumun. Lengannya terbakar api dan dengan gerakan santai, dia mengirimkan bola api Phoenix melesat ke arah gerbang kota. Aura penindasan yang menyesakkan jatuh dari atas, menyebabkan Dongfang Xiu tanpa sadar mengangkat kepalanya. Dia melihat bola api terbang tepat ke arah mereka, itu hanya bola api kecil, tapi bola itu membawa kekuatan penekan yang menyebabkan seluruh tubuhnya langsung mengejang, karena itu terbuat dari api Phoenix, dan itu adalah api Phoenix dari Tuan. Seluruh tubuh Dongfang Xiu membeku, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia langsung menggunakan tubuhnya untuk melindungi Chang Yue, dan dia menyebabkan semua energi dalam di tubuhnya melonjak tanpa henti, berteriak dengan suara keras, "Enyahlah, semuanya menjauh dari sini." Boom! Suara Dongfang Xiu tertelan oleh suara pertempuran yang mengamuk, dan api Phoenix tanpa ampun jatuh ke tanah,
menyebabkan ledakan yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Pilar api yang dahsyat melesat menuju langit di depan gerbang kota Kekaisaran Bluewind. Seolah-olah gunung berapi yang tertidur tiba-tiba meletus dan hidup. Lebih dari 2.000 tentara Bluewind dilanda badai api saat mereka dibakar tanpa ampun oleh api Phoenix, dan jumlah orang yang terluka parah yang terlempar karena ledakan itu tidak terhitung. Feng Yunli dihantam keras ke tembok kota setelah ledakan itu. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak mampu berdiri dalam waktu lama. Di belakangnya, gerbang dan tembok kota yang sudah hancur telah dihancurkan oleh api Phoenix hingga berada di ambang kehancuran. Meskipun dia berada di ambang ledakan, Dongfang Xiu masih harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir dampaknya, entah bagaimana berhasil keluar dari sana tanpa cedera sambil melindungi Chang Yue sepenuhnya. Dia menatap tajam ke langit, tapi jubah Phoenix dan sulaman emas di atasnya menyebabkan pupil matanya berkontraksi secara tiba-tiba, karena itu adalah simbol yang dengan jelas menandai orang ini sebagai tetua dari Sekte Divine Phoenix. Dan untuk memenuhi syarat menjadi tetua Sekte Phoenix Ilahi, kekuatan mendalam seseorang setidaknya harus berada di tingkat kelima alam mendalam tiran. Jadi bisa dikatakan bahwa pria berjubah merah yang melayang di udara, setidaknya adalah tuan besar tingkat menengah. Eksistensi menakutkan yang pastinya tidak bisa dilawan oleh kota Kekaisaran Bluewind. Api Phoenix miliknya dapat dengan mudah membuat seluruh kota Bluewind Imperial menjadi abu dalam sekejap mata. Pembuluh darah di dahi Dongfang Xiu menonjol saat dia dengan marah menegur pria itu. Sebagai seorang tetua yang agung dan mulia dari Sekte Divine Phoenix, bagaimana kamu bisa membungkuk begitu rendah untuk mengambil tindakan terhadap tentara normal? Apakah kamu bahkan ingin meninggalkan harga dirimu? Sebagai praktisi mendalam dari alam mendalam Tyrant, kepala istana Dongfang, tidak perlu marah, kata Chang Yue dengan suara dingin. Sekte Divine Phoenix telah lama meninggalkan hati nurani atau kebajikan apapun. Jadi mengapa mereka masih peduli dengan rasa hormat mereka? Hehehe, Feng Feiying tidak sedikit pun marah saat dia menatap ke bawah dari atas, dan itu adalah tatapan yang melihat ke bawah dari atas untuk menilai sambil membawa sedikit rasa kasihan. Penatua ini tidak ikut campur dalam pertarungan manusia biasa, aku hanya memberimu satu kesempatan terakhir. Buka kota, serahkan kepada kami, dan dengan patuh menunggu untuk direbut. Maka kamu mungkin masih bisa. Bandit tua dari Sekte Phoenix Ilahi, kamu bisa menghentikan angan-anganmu. Alis halus Chang Yue membentuk bulan sabit yang dingin, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi dengan kebencian. Kami tidak suka menjadi penguasa kerajaan yang sudah mati, jadi meskipun kami mati ribuan kali, kami akan tetap tidak pernah menjadi budak dari negara yang dikalahkan. Seorang gadis yang baru berusia 20 tahun, dengan aura seorang praktisi alam mendalam sejati, namun ketajaman dan dinginnya tatapannya menyebabkan dia memalingkan muka. Feng Feiying tertawa dingin, dan seluruh tubuhnya mulai terbakar api. Kalau begitu kalian semua bisa menemani kota malang dan menyedihkan ini menjadi abu dan bumi hangus. Api merah di tubuh Feng Feiying langsung melonjak hingga puluhan meter ke langit, dan dalam radius 3.000 km di sekitarnya, suhu meningkat tajam. Seluruh kota Bluewind Imperial diliputi panas yang menyengat, dan cahaya merah menyelimuti seluruh langit dalam sekejap mata. Hentikan, hentikan. Garis pandang Dongfang Xiu dan Qin Wushuang telah sepenuhnya dibanjiri oleh cahaya api merah, menyebabkan semua warna memudar dari wajah mereka. Jika api Phoenix yang menakutkan menghantam mereka, itu akan membakar bagian utara kota Bluewind Imperial sepenuhnya. Tidak hanya akan menghancurkan tembok kota dan gerbang kota, tetapi juga akan memakan banyak tentara. Terlebih lagi, lebih banyak lagi warga sipil tak berdosa yang tidak mau mengungsi akan terkubur akibat gempa susulan. Feng Feiying, yang sudah lama kehilangan kesabarannya, pasti tidak akan berhenti. Dia melihat ke bawah ke arah orang-orang dan tembok kota di bawah,
dan sensasi brutal menjalar ke dalam dirinya. Kalian semua penghuni inferior negara yang telah jatuh ini yang dengan sia-sia berusaha memberontak melawan kekaisaran Phoenix suci kita, pergilah ke neraka. Di tengah tawanya yang kurang ajar, api Phoenix yang menyembunyikan langit dan bumi menghujani tanpa ampun. Seolah-olah matahari yang indah telah runtuh di tengah langit saat cahaya merah kematian menyelimuti bagian utara kota kekaisaran Blue Wind. Lindungi yang mulia. Feng Yunli mengulurkan lengannya yang berlumuran darah saat dia mengeluarkan tangisan yang tercekat oleh darah. Dongfang Xiu, Qin Wushuang, dan semua praktisi paling kuat di istana mendalam Blue Wind telah lama melindungi Chang Yue. Semua energi dalam di tubuh mereka mulai melonjak dengan panik saat wajah mereka terdistorsi oleh rasa sakit. Karena masing-masing dari mereka tahu bahwa ini adalah nyala api Phoenix yang dihasilkan oleh Tuan Besar tingkat menengah. Jadi meskipun mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka atau bahkan jika mereka 10 kali lebih kuat dari saat ini, mereka tetap tidak dapat memblokir serangan ini. Chang Yue memiringkan kepalanya ke atas dan melihat api kematian yang semakin dekat. Tapi tidak ada kekhawatiran atau ketakutan di wajahnya, sebaliknya, mata indah itu mulai berkabut. Akhirnya, apakah ini akan berakhir? Ayahanda, Yuer benar-benar tidak dapat melanjutkannya lebih lama lagi. 3 tahun ini, aku begitu terbebani, sangat takut, dan sangat lelah. Yang mulia, lindungi yang mulia, lindungi yang mulia. Suara-suara di sekelilingnya berangsur-angsur menghilang, dan dengan sangat perlahan, dia mulai menutup matanya saat 2 air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Namun mulutnya melengkung membentuk senyuman lembut dan indah, "Suamiku, akhirnya aku bisa datang dan menemanimu." Api merah yang melingkupi segalanya semakin mendekat dan menyinari wajah-wajah yang dipenuhi dengan kebencian dan keputusasaan yang tak terbatas. Setiap orang menutup matanya dengan sedih dan menunggu datangnya kematian dan kehancuran. Pada saat ini, ledakan yang dalam dan rendah terdengar di udara saat kumpulan api lain yang muncul entah dari mana bertabrakan dengan bola api pertama. Kumpulan api itu juga berwarna merah tua, tapi warnanya jauh lebih merah, dan terbakar dengan intensitas yang lebih besar. Dalam sekejap, bola api itu telah menyebar selebar lebih dari 3 km, dan meski mulai turun, bola api itu tidak jatuh ke Blue Wind Imperial City. Sebaliknya, api itu runtuh di atas api Phoenix yang menyerang kota, dan hanya dalam sekejap mata, api Phoenix yang dilepaskan oleh Feng Feiying telah sepenuhnya tertelan. Api Phoenix yang telah dimakan berhenti turun dan mulai berjuang mati-matian. Tapi nyala api mengerikan yang datang dari Tuan Yang Maha Kuasa ini seperti cacing tanah yang jatuh ke dalam mulut ular piton di depan nyala api ini. Perjuangan menyedihkannya hanya berlangsung sepersekian detik sebelum benar-benar padam, dan selain beberapa helai asap kecil yang berterbangan di udara, tidak ada jejak keberadaannya yang tersisa, dan bahkan tidak ada yang tersisa di setitik tanah terkecil di kota Blue Wind Imperial. Mata Feng Feiying melotot secara dramatis, dan dia tampak seperti baru saja melihat hal yang paling sulit dipercaya di dunia. Pada saat ini, kumpulan api yang telah sepenuhnya memadamkan api Phoenix miliknya menyerbu ke arahnya, dan meskipun jarak ratusan meter memisahkan keduanya, aura panasnya sepertinya menjerumuskannya ke dalam api penyucian. Feiying, mundur sekarang. Feng Feiheng sangat jelas tentang seberapa besar kekuatan destruktif yang dimiliki api Phoenix yang baru saja dilepaskan Feng Feiying. Untuk bisa memadamkan kumpulan api itu dalam sekejap, betapa menakutkannya api merah itu tidak terbayangkan. Saat dia melihat api itu menyerbu ke arah Feng Feiying, dia dengan putus asa meneriakkan kata-kata itu. Meskipun Feng Feiying dalam keadaan terguncang, kecepatan reaksinya masih sangat cepat, dan dia mengedarkan seluruh energi dalam di tubuhnya untuk mundur dengan cepat, tapi setelah dia terbang beberapa kilometer, dia masih terjebak di tepian, dari api merah itu. Wow!
Teriakan yang sangat melengking dan menyedihkan menembus langit di atas medan perang yang berlumuran darah. Saat Feng Feiying disentuh oleh api merah itu, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi obor manusia. Dia begitu saja jatuh dari langit dan kebetulan mendarat di lokasi yang tidak jauh dari Feng Feiheng. Setelah itu, dia mulai berguling-guling di lantai, melolong kesakitan, tapi api merah di tubuhnya semakin membesar, dan disertai dengan bau menyengat dari daging panggang. Feiying. Feng Feiheng dengan cepat bergegas maju, tetapi sebelum dia bisa mencapai 5 langkah dari Feng Feiying, dia diserang oleh sensasi panas yang sulit ditahan. Hal itu menyebabkan ekspresinya berubah secara dramatis saat dia mundur dengan tergesa-gesa. Dan pada saat dia pulih dari keterkejutannya, jeritan Feng Feiying sudah mereda, dan api di tubuhnya juga telah padam, satu-satunya yang tersisa hanyalah mayat yang hangus sepenuhnya, dan satu-satunya yang dapat dikenali adalah tangan yang cakar dan hangus yang terentang ke arah langit dengan kelima jari berkerut kesakitan. Komandan tentara Divine Phoenix, Qi Zhenchang dan Duan Qinghai, menjadi sangat ketakutan. Terlebih lagi, ketika mereka melihat mayat yang hangus itu, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian yang tak terbatas. Udaranya sangat panas, dan di dalam tubuhnya, mengalir garis keturunan Phoenix yang bersinar lebih panas, namun Feng Feiheng jelas merasakan aura dingin yang menusuk mulai dari tulang punggungnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Feng Feiying berada di peringkat 43 di antara semua tetua di Sekte Phoenix Ilahi. Selain itu, dia adalah tuan tingkat 5 yang bisa menguasai sebagian besar dunia. Kekuatan mendalam Feng Feiying hanya 2 tingkat lebih rendah darinya. Namun dia hanya melakukan kontak singkat dengan api merah itu, dan sebagai hasilnya, dia telah terbakar menjadi abu dalam waktu beberapa tarikan napas. Dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan atau melawan. Ia sangat yakin bahwa api merah itu bukanlah api Phoenix karena tidak memiliki jejak aura yang dikeluarkan oleh api Phoenix. Tapi kekuatan dan aura api ini cukup untuk menyebabkan dia, yang memiliki api terkuat di dunia api Phoenix, merasa sangat ketakutan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan meraung dengan suara gemetar, "Siapa itu? Siapa ini?" Api di langit telah lenyap, dan cahaya merah serta panas terik yang menutupi langit juga ikut lenyap. Namun cahayanya jelas jauh lebih redup dibandingkan sebelumnya, seolah badai awan gelap menggantikan api yang menyelimuti langit. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat berat dan suram tanpa suara menyelimuti seluruh area. Dan di bawah tekanan ini, medan perang yang mengamuk segera menjadi sunyi. Tidak seorang pun dapat mengeluarkan suara, dan tidak ada seorang pun yang dapat bernapas, bahkan darah yang mengalir di sepanjang tanah sepertinya terhenti, seolah-olah telah membeku sepenuhnya. Selain itu, tekanan ini tidak hanya berat, tetapi juga mengandung amukan yang tak terbatas. Amarah itu begitu dahsyat hingga seolah-olah akan meledak dan meledak kapan saja. Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala mereka untuk mengintip ke langit yang jauh, di mana sesosok tubuh berdiri diselimuti api. Nyala api begitu besar sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan apapun, sehingga mereka hanya bisa melihat siluet yang tidak jelas. Aura amukan yang menggantung di udara terlalu ganas dan menakutkan, sehingga menyebabkan semua yang hadir tidak bisa membedakan apakah yang membara di tubuh orang itu adalah api yang dalam atau api amukan yang murni. Terlebih lagi, tidak jauh di belakangnya berdiri 3 sosok lainnya, tapi semua mata tertuju pada pria yang terbakar itu, jadi tidak ada yang memperhatikan mereka. Siapa itu? Melihat sosok terbakar di langit di atas, pupil mata Dong Fangxiu membesar, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan dan ketakutan dalam suaranya. Meskipun orang itu telah menggunakan kekuatan yang kuat, untuk memadamkan api yang berjatuhan di kota Blue Wind Imperial. Dan dengan mudah menghancurkan sesepuh tak terkalahkan dari Sekte Divine Phoenix,
dia tampaknya bukan musuh, tapi aura orang itu kekuatan dan amarahnya terlalu menakutkan. Sebagai kepala istana Blue Wind, dia belum pernah mengalami tingkat ketakutan seperti ini dalam hidupnya sebelumnya, tidak. Dia bahkan belum mengalami 1/10 dari ketakutan yang dia alami saat ini. Dia sama sekali tidak ragu bahwa dengan kekuatan mengerikan seperti itu, menghancurkan seluruh kota kekaisaran Blue Wind, akan semudah dan secepat membalikan tangan. Siapa orang ini, dan kapan orang seperti itu ada di benua langit yang mendalam, dan mengapa orang ini membantu Blue Wind? Wah, ini benar-benar sangat menakutkan. Nomor 7 di bawah langit menutupi separuh matanya sambil tanpa henti membenamkan dirinya ke dalam dada Xiao Yun. Ini sungguh mengerikan sampai pada titik di mana hal ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata belaka. Nomor 1 di bawah langit mengamati medan perang di mana aliran darah mengalir dan mayat berserakan di mana-mana. Bahkan jika jantungnya berdebar-debar melihat pemandangan seperti itu, maka wajar jika nomor 7 juga melakukan hal yang sama. Mereka telah menemani Yun Ce dan menggunakan primordial mendalam arc untuk melintasi ruang angkasa dari kota New Moon. Dan mereka langsung tiba di tempat ini. Dia berharap untuk tiba di medan pertempuran. Tapi dia tidak berharap untuk melihat hal yang begitu mengerikan dan menyedihkan. Penglihatan, tidak. Bukan itu, nomor 7 di bawah langit berkata sambil tubuhnya meringkuk. Aku sedang berbicara tentang kakak Yun. Dia nampaknya sangat menakutkan sekarang. Kakak Xiao Yun dengan hati-hati berjalan ke depan. Tapi dia segera ditahan oleh nomor 1 di bawah langit. Jangan dekati dia, di bawah api gagak emas. Tubuh Yun Ce mulai bergetar terus-menerus. Badai kemarahan itu menyebabkan nomor 1 di bawah langit merasakan ketakutan yang mendalam dan hebat.